Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena ini malam pertama, maka izinkan saya menyampaikan tausiah itu kurang lebih kultum gitu, ya. Kuliah 70 menit. Keliru ya. 17 menit Pak, ya. Tapi di sini udah dibatasi kita, ya. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini saya mau mengingatkan, ada doa yang dibaca itu di awal setiap pergantian bulan. Memang doa ini tidak khusus bulan Ramadan, ya. Tapi sangat kita perlukan kalau kita baca setiap mengawali pergantian bulan, ya. Dalam hadis riwayat Ahmad begini bunyi doanya para jemaah. Rasulullah SAW mengajarkan supaya ketika pergantian bulan kita membaca doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalama wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tardha rabbuna wa rabbukallah. Dalam riwayat yang lain bil yumni wal iman, ya, sama saja. Kalau kita ngelihat teks doa ini, sangat kita butuhkan. Kenapa? Yang pertama, ya Allah, sampaikanlah kepada kami hilal di bulan Ramadan ini, ya. Karena kita pahami bahwa Muhammadiyah ini dalam pergantian bulan menggunakan wujudul hilal, ya, bukan ru'yatul hilal, ya. Makanya warga Muhammadiyah malam ini sudah taraweh, besok sudah puasa. Ya, alhamdulillah. Pokoknya jangan ikut yang mulai puasanya paling lama, lebarannya paling cepat, itu jangan sampai, ya. Itu nanti pasti nggak sah soalnya. Nah, sampaikanlah kepada kami hilal ini bil yumni atau bil amni wal iman, dengan keamanan dan keimanan. Jadi kita pengen Ramadan ini, masuk bulan Ramadan, suasana aman, nyaman, tentram, harga-harga nggak lagi naik para jemaah. Ya. Belum sudah pada naik semua, Pak. Ya, kan? Itu. Ya. Yang penting jangan dijogetin aja para jemaah, jangan, Pak. Ya. Kita pengennya aman pokoknya. Ya. Wassalama wal islam. Kita inginnya Ramadan ini kita mendapatkan keselamatan. Supaya jangan sampai Allah kasih ujian 3 hari Ramadan atau 7 hari Ramadan, Allah kasih ujian sakit. Allah kasih ujian yang kita harus opname dan lain sebagainya, yang membuat kita tidak maksimal di bulan Ramadan. Maka kita berharap di awal Ramadan, kita semua semoga Allah berikan kesehatan, keselamatan. Ya. Ini bukan kampanye lagi loh para jemaah, ya. Udah selesai nih, amin amin itu, ya. Nah, dan berikutnya, kalau sudah sampai di bulan Ramadan, kita inginnya wat taufiqi lima tuhibbu wa tardha. Semoga Allah memberikan kita taufik, kemampuan, petunjuk, supaya di bulan Ramadan ini melakukan amalan-amalan yang dicintai dan diridhoinya. Karena masih saja banyak masyarakat memandang Ramadan itu pandangannya macam-macam. Bukan pandangan keimanan, mengisi dengan berbagai macam amalan-amalan yang dicintai dan diridhoi Allah, tapi dia memandang dengan pandangan yang lain. Misalnya Ramadan pandangannya pandangan kuliner.
Ramadan pandangannya pandangan diskonan, THR. Ramadan pandangannya pandangan bisnis. Ramadan pandangannya pandangan mudik pulang kampung. Nah ini harus kita jauhkan dulu para jamaah, supaya kita berharap Ramadan ini kita isi dengan berbagai macam amal-amal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ya kita amalkan doa ini pas waktunya malam pergantian bulan ya, sehingga Allah kabulkan. Insya Allah kita bisa maksimal di bulan Ramadan ini sehingga bisa melakukan amal kebaikan. Insya Allah diterima semua amal ibadah kita. Amin. Ya, tapi belum selesai ini kultumnya, Pak, ya. Baru 5 menit. Yang kedua, kita nggak boleh lupa khutbah menyambut Ramadan. Panjang khutbahnya. Rasulullah SAW itu memberikan berbagai macam motivasi. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka terbukalah pintu-pintu surga, pintu-pintu kebaikan. Tertutuplah pintu-pintu neraka, pintu-pintu keburukan. Makanya di Ramadan ini alhamdulillah, kalau malam-malam pertama masjid-masjid biasanya penuh. Ya. Tapi kalau Nurul Islam dari dulu ya begini-begini para jamaah ya. Alhamdulillah nih istiqomah ya kan. Ramadan enggak Ramadan kita selalu memenuhi masjid yang kita cintai ini ya. Alhamdulillah. Pokoknya jangan seperti di zaman Nabi ya. Zaman Nabi SAW beliau itu taraweh 3 hari pertama ngimami. 4 hari nggak mau keluar dari rumahnya. Kenapa? Khawatir sholat taraweh jadi wajib. Maka jangan sampai masjid kita 3 hari rame, ya. Malam keempat sudah hilang semua nih, naudzubillah ya. Banyak kemajuan, jangan sampai. Ya. Insya Allah masjid kita ini sampai malam ke 30 kita Pak ya. Muhammadiyah genap 30 kan ya. Alhamdulillah ya. Kita sampai malam ke 30 insya Allah. Mudah-mudahan masjid kita akan terus makmur dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Tapi ya jangan lupa para jamaah, saya sekaligus mewakili takmir karena ini hari pertama, ya mohon dukungan, Pak. Ya, dukungan jangan doa, Pak. Ya, doa itu sudah pasti kita harapkan, tapi tolong infak. Nah, ini Pak, ya, tolong infaknya para jamaah, ya. Daripada dititipkan kemana-mana atau misalnya bagi-bagi buka puasa di jalan Pak, bagi takjil di jalan, yang di jalan tuh belum tentu puasa, iya kan? Tapi kalau kita titipkan harta di masjid kita untuk takjil buka puasa, ini insya Allah sudah pasti puasa, ya. Maka tolong para jamaah dukung masjid kita. Ya, yang dulu nggak seperti ini, alhamdulillah. Saya ngawali masjid ini masih awal-awal. Sekarang masya Allah nyaman, ya, tenang. Kita bisa beribadah semaksimal mungkin. Maka saya mewakili takmir para jamaah, jangan lupa infaknya. Ya, jangan lupa para jamaah ya, dukung masjid kita ini. Ya, dukung biar sama-sama saling menguntungkan untuk kebaikan. Tenang, gak akan dikorupsi para jemaah. Ya, gak akan. Ya. Kalau di negeri Wakanda orang bayar pajak tuh takut-takut Pak. Ya. Jangan-jangan pajak saya dibuat korupsi, beli Rubicon dan segala macam kan gitu ya. Tenang, kalau di sini semuanya akan tersalurkan sesuai syariat Islam dan pahalanya kekal sampai hari akhirat insya Allah. Amin. Nah, dan kita jangan lupa ya, ada yang jadi persoalan ketika Rasulullah SAW menyatakan wasufidatis syayatin. Setan-setan di belenggu. Ini jangan sampai
di wilayah Bohar ini, ya, masih ada yang melakukan kemaksiatan. Ya, jangan sampai. Karena setan-setan udah dibelenggu. Lah kalau masih ada yang nggak puasa, masih ada yang nggak sholat, masih ada yang maksiat misalnya, masih ada yang menggelembungkan suara, mengecilkan suara, ya, berbuat curang misalnya, ya, itu kan termasuk maksiat. Maka di sini kita khawatir, lah kalau setan-setan dibelenggu, masih ada yang maksiat, berarti yang bermaksiat itu juga bisa disebut apa? Saya nggak ngomong loh pokoknya, ya. Ini jangan nyetan-nyetanin orang para jamaah, ya. Tapi memang setan itu minal jinnati wan nas. Jadi hati-hati, Pak. Ya, hati-hati. Pokoknya kita harus solid, ya. Harus komitmen berjamaah untuk kebaikan bersama. Nah, yang terakhir para jamaah, kalau waktu saya kurang 3 menit ternyata, ya. Saya paling senang kalau imamnya sudah ada, saya cuman ceramah doang. Alhamdulillah, Pak, ya. Ini masjid idaman para penceramah begini, Pak, ya. Gak usah pakai imami, Pak, ya. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah generasi muda kita bisa meneruskan estafet, ya. Baik. Nah, jamaah sekalian, Ramadan ini fokus kita, tolong jangan puasanya. Karena Ramadan ini istimewanya itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi Ramadan ini istimewanya adalah Al-Qur'an, bukan puasanya. Artinya untuk menjalani bulan Ramadan nggak boleh jauh-jauh dari Al-Qur'an. Apalagi kemudian sebagaimana Abdullah ibn Umar, itu sahabat, ya, sahabat muda, tapi baca surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi mereka yang berbuat curang dalam penghitungan suara. Kok kembali lagi ke suara para jamaah, ya. Bukan Pak, ya. Insya Allah kalau suara kita kan aman para jamaah, ya, aman. Nah, sampai di ayat liyaumin adim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari yang besar, yang agung, yaitu hari ketika manusia berdiri di hadapan Rob Tuhan alam semesta ini. Abdullah ibn Umar gak bisa melanjutkan ayat ini, gak bisa lagi melanjutkan sholatnya, langsung tersungkur, langsung beliau menangis, meronta-ronta karena memikirkan ayat Al-Mutaffifin, entah ayat ke-6 atau ayat ke-5, saya agak lupa para jemaah. Nah, kenapa? Hari ketika manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Hari apa itu? Itulah yang kita kenal dengan hari pengadilan Allah di padang mahsyar. Ya. Gak main-main, Pak, hari pengadilan Allah, hari pengadilan seadil-adilnya para jamaah. Ya. Gak ada nepotisme, gak ada paman apalagi bapak, gak ada para jamaah. Ya. Ini hari yang paling adil. Makanya kemudian Rasulullah SAW menyatakan, tadanu syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamigdari mil. Ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka didekatkan matahari sampai jarak dengan mereka sejauh jarak 1 mil, 1,5 kilo. Padahal hari ini bumi dengan matahari 150 juta kilometer. Tapi kita tidak meleleh karena alamnya beda. Cuma kita berkeringat, yang keringatnya tergantung amal kebaikannya, yang itu bisa menenggelamkan dirinya. Dan ini belum siksaan Allah, tapi masih hari-hari penantian pengadilan Allah yang seadil-adilnya. Disitulah para jamaah, Abdullah ibn Umar membaca ayat Al-Quran, memikirkan, mentadaburi, mentafakuri, merenungkan, sehingga akhirnya tersentuhlah jiwanya, membuat Abdullah bin Umar menangis terseduh-seduh. Ini yang kita harapkan, Pak. Ramadan jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Bunyikan Al-Quran, baca Al-Quran, katamkan Al-Quran, tapi lanjutkan
pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, insya Allah jamaah Masjid Nurul Islam semuanya akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.